Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Karena banyak yang minta dibawain film horor lagi, kuy kita bahas film India horor yang berjudul 1920 London. Film yang diperankan oleh Sharman Joshi dan Marina Kapoor ini menceritakan kisah hantu penyihir jahat yang merasuki keturunan Raja India yang lagi tinggal di Inggris. Karena sudah mencoba segala cara untuk menyembuhkan sang pangeran dengan pengobatan modern, tetapi tetap aja nggak ada hasilnya. Akhirnya didatangkanlah dukun cakep sakti mandraguna yang langsung diimpor dari India untuk gelut one by one dengan penyihir itu. Tetapi dibalik itu semua, ternyata ada misteri yang sangat mencengangkan. Dah, lihat langsung aja keseruan film ini. Siapkan Yakult campur kopi Arabica. Bemper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan putri bangsawan yang baru pulang dari Inggris. Pas pulang itulah semua kakak-kakaknya pada marah karena sekarang status si Fangi itu adalah menjadi suami dari pangeran. Kenapa malah pulang ke India ninggalin suaminya? Di sini dia curhat sama keluarganya kalau suaminya lagi kena penyakit aneh di Inggris. Dan dia pun flashback ke beberapa bulan yang lalu. Diperlihatkan kehidupan mewah si Fanny dengan pangeran Vir di London, Inggris. Suka duka mereka jalanin bersama. Suka aja sih kayaknya. Orang kaya mah jarang ngerasain duka. Kayaknya sih. Suatu hari, Vir mendapat kiriman paket kalung kerajaan dari India sebagai kado selamat atas kelulusan Vir sebagai gelar doktoralnya di Inggris. Tetapi semua kebahagiaan itu tidak berjalan lama. Suatu malam, tiba-tiba kalung kerajaan itu mengeluarkan asap pekat. Di sini, Vir merasa nggak nyaman dan dia pun ujuk-ujuk terbangun. Nah, oonnya udah tahu malam-malam gelap kayak gitu, si pangeran Vir ini malah keluar. Niatnya sih kamling gitu, tetapi setelah kekiter lama, dia nggak menemukan apapun. Di belakang cok. Wah mulai sebel nih om. Baru mulai demitnya udah pada keluar aja nih. Karena merasa cuman perasaannya aja, si Vir pun kembali bobok. Tetapi tiba-tiba dia ketetesan darah dari langit-langit. Bangke sekali, bikin om kaget aja nih film. Keesokan paginya tiba-tiba si Vir mengalami kejat-kejat sendiri. Si Fanny yang khawatir jelas saja langsung membawanya ke rumah sakit dong. Tetapi hal aneh kembali terjadi. Ketika si Fanny lagi menjaga Vir yang lagi opnam, tiba-tiba lampu taman kedap-kedip sendiri dan ada burung beo di sana. Kok seremnya? Tiba-tiba tubuh Vir langsung kayang dan kejang-kejang sendiri. Jelas aja si Fanny langsung memanggil dokter dong. Tetapi pas kembali ke kamar, tubuh Vir udah kelipat-lipat dan mukanya juga udah cemong-cemong. Di luar, dokter mengatakan kalau Vir mengalami penyakit yang sangat langka di zaman itu. Si Vir kena penyakit epilepsi atau biasa kita sebut ayan. Setelah kejadian malam itu, si Vir sudah mulai sedikit tenang karena selalu diberi obat bius. Tetapi suatu hari, pas si Fanny hendak memberikan obat ke Vir, dia langsung kaget pas melihat kepala Vir udah nempel ke bantal dan mengeluarkan belatung coy. Tetapi pas lagi kaget-kagetnya itu, ada suster bule yang mengatakan ada telepon dari rumah. Singkat cerita, si Fanny pun bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat bibi di sana sedang memandangi lukisan di dinding. Pas si Fanny mengecek, ternyata ada yang aneh. Semua foto pangeran Vir, matanya udah hitam-hitam. Bibi Kesar yang baru aja sampai ke Inggris langsung bilang, fix no debat ini mah kena santet. Nah si Bibi Kesar yang dari kecil merawat Vir mengatakan, mungkin aja kalau semua keanehan ini bertujuan untuk membunuh Vir. Karena dia tahu bila ibu tiri Vir tidak suka dengan Vir bila menjadi penerus tahta. Mendengar cerita si Fanny, kakaknya langsung emosi dan langsung pengen membuat perhitungan dengan permaisuri raja. Tetapi pas mau cabut, ayah si Fanny bilang, kalau santet mending dilawan sama santet. Malam harinya ayah si Fanny memanggil dukun paling sakti sekabupaten. Gak pakai lama, tumbah dukun langsung melakukan ritual pengusiran roh secara online. Karena Vir ada di Inggris, dia pun menggunakan foto Vir dan cermin besar untuk menjadi pintu kemana saja. Pas ritual itu dimulai, tiba-tiba burung gagak pada nongol di sana. Rame banget kayak pasar burung. Tiba-tiba foto Vir udah berubah aja. Dan si mbah dukun langsung kesedot ke pintu kemana saja itu. Jelas aja semua orang pada panik dong. Tetapi nggak lama, tuh dukun langsung dilepahin sama tuh portal ajaib. Dan sekarang tuh dukun malah ketakutan sendiri. Dia udah ampun-ampun kalau disuruh ngusir tuh demit lagi. Dia berkata, hanya ada satu orang yang bisa mengusir tuh demit, dan kalian tahu siapa orang itu. Keesokan siangnya, si Fanny datang ke kandang kuda. Dia menanyakan kepada pelayan keluarga, siapakah orang yang dimaksud oleh dukun semalam. Di sini Kunal mengatakan, kalau orang yang dimaksud oleh dukun semalam itu adalah Jeng Jai Singh Gurjar. Mendengar nama itu, si Fanny langsung shock India dong. Sedangkan di tempat lain, terlihat orang yang bernama Jai sedang berjalan gelap-gelapan di tengah kandang onta.
Nggak lama, dia sampai di sebuah rumah bangsawan. Sang bangsawan berkata kalau anaknya kerasukan demit. Udah dibawa ke dukun di mana aja, tetap aja nggak sembuh. Nggak lama, Jai dan om-om itu masuk ke kamar putrinya, yang kesambat demit tentunya. Tiba-tiba tuh mbak-mbak yang pakai makeup tebal banget dan luntur lagi, itu pun langsung bangun. Seremnya tuh mbak-mbak suaranya kayak om-om. Mbak demit itu juga bilang kalau dia nggak akan melepaskan tubuh itu. Tetapi nggak pakai lama, si Jai langsung dudukin tuh mbak-mbak dan langsung membacakan mantra. Wash, 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 wash. Dan si mbak kesurupan itu pun langsung kejet-kejet kesakitan. Bangke, om kaget lagi. Setelah membuat om kaget, tiba-tiba tuh mbak-mbak udah hilang entah kemana. Kampret, ini film banyak banget jump scare-nya ya. Gak lama tuh mbak-mbak langsung masuk ke kolong kasur dan langsung nangkep si Jai. Gak cuman itu, dia pun langsung WOT di atasnya Jai. WOT pada tahu gak sih WOT? Cari tahu sendirilah, what. Untungnya Jai berhasil ngeplak tuh demit pakai jimat. Nah, merasa nggak bisa menang lawan Jai, si demit itu pun berniat membunuh tubuh tuh cewek dengan menarik lemari yang penuh dengan paku. Untungnya si Jai bisa menahan tuh lemari, walaupun tuh bibir mbak-mbak sampai dower kayak ditarik vakum cleaner. Singkat cerita, tuh demit pun berhasil diusir dan misi pun selesai. Tak lama Jai pun pulang ke rumah. Di sini dia kaget banget karena Kunal udah berada di rumahnya. Kunal bilang kalau nyonyanya udah pulang ke India dan ingin bertemu dengan Jai. Mendengar itu, si Jai langsung marah-marah dan mengusir Kunal dan menyuruh Kunal untuk menyampaikan pesan kalau dia tidak akan pernah mau menemui si Fangi. Setelah Kunal pergi, Jai pun flashback. Ternyata dulu Jai dan si Fangi itu sempat pacaran. Walaupun Jai cuma rakyat jelata, si Fangi yang kaum bangsawan tetap jatuh cinta sama Jai. Secara sembunyi-sembunyi, mereka pun memadu kasih sambil memikirkan gimana cara agar mereka bisa menikah. Tetapi suatu hari, pada saat ingin bertemu di tempat biasa, tiba-tiba si Fangi kaget karena bukannya Jai, melainkan yang datang adalah omnya. Nah, di sini Om Rana mencoba merayu keponakannya ini. Dia juga mengancam akan bilang ke babenya si Fanny kalau dia pacaran sama rakyat jelata. Dia meminta mantap-mantap sama si Fanny untuk tutup mulut. Si Fanny jelas saja ogah dong sama om-om bangkotan. Tetapi pas hendak mempertuing si Fanny, Jai pun datang dan langsung menggaplokin Rana. Karena kalah perkasa, Rana pun gak bisa berkutik. Intinya pas sudah kalah, Rana berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Jai. Tak lama setelah itu, Jai pun ditangkap dan dibawa ke persidangan dengan tuduhan penyerangan anggota keluarga bangsawan. Di persidangan itu, Jai menyangkal semuanya. Dia berkata ingin melindungi si Fangi. Tak lama, si Fangi pun didatangkan di persidangan itu. Tetapi anehnya, di sini si Fangi berkata kalau dia nggak kenal dengan Jai. Dan dia juga berkata bila Jai lah yang ingin mempertuing dirinya. Sedangkan Rana ingin menyelamatkannya malah digebukin sama Jai. Jelas aja sih Jai bingung sekaligus marah dong dengan semua perkataan pacarnya itu. Karena hal itulah si Jai dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Di luar, Jai masih belum percaya bertanya kepada si Fangi kenapa dia melakukan hal yang sekejam itu. Tetapi si Fangi bilang kalau nama baik keluarganya jauh lebih penting dan pergi begitu saja meninggalkan Jai yang kecewa parah. Setelah mewek karena flashback, Jai pun menyadari kalau Kunal belum cabut juga. Pas ingin mengusir kereta kudanya Kunal, ternyata di dalam ada si Fangi. Di sini si Fangi sangat memohon kepada Jai, tetapi Jai nggak mau tahu. Setelah berdebat yang cukup panjang ala telenovela, si Fangi pun bilang kalau dia akan melakukan apapun untuk keselamatan suaminya. Dia memohon dan akan melakukan apapun untuk pertolongannya Jai. Karena kasihan, akhirnya Jai setuju diboyong ke Inggris. Tetapi dia ingin meminta sesuatu yang besar setelah berhasil mengusir demit dari tubuhnya Fir. Singkat cerita, dengan naik kapal Titanic, Jai pun sampai di London. Sesampainya di rumah sakit, bibi itu bilang mending si Fangi jangan masuk karena kondisi Fir udah nggak layak lihat, parah banget pokoknya. Karena khawatir, si Fangi pun langsung masuk ke kamar dengan susu gendal-gendulnya. Dan bener aja, pas membuka spray itu, Fir udah dalam kondisi kelipet-lipet nggak jelas. Melihat Fir, Jai langsung tahu kalau Fir kerasukan demit miktik. Levelnya udah tinggi banget. Jai bilang kalau tuh demit memakan umur Fir sebagai cemilan. Kalau nggak dikeluarin dalam 1 minggu, maka si Fir akan check out selamanya. Di sini Jai pun akan melakukan ritual pengusiran demit. Tetapi dia nggak bisa melakukannya di rumah sakit dan harus membawa pulang ke rumah. Nah, pas si Fangi meminta izin membawa pulang Fir, dokter yang gak percaya dengan hal-hal gaib melarangnya. Ini Inggris coy, di sini gak percaya demit sob. Karena tuh dokter gak bisa diajak kompromi, akhirnya si Jai akan membuktikannya kepada dokter itu. Dia pun meminta dianterin beli daging untuk memancing tuh demit. Tak lama setelah kembali ke rumah sakit, si Fangi kembali meminta waktu ke dokter. Sedangkan Jai mempersiapkan cemilan demit di gudang. Gak pakai lama, si Jai langsung ngebayin Fir pakai daging mentah. Dan bener aja, si Fir langsung goyang-goyang kayak pensil inul. Gak cuman itu, dia juga langsung bangun dan mukanya udah kayak zombie. Dan yang paling serem, diselang infus seperti keluar darah hitam dan langsung meledak, duar.
Kampretnya, tuh pangeran malah jalan kayang. Kenapa sih kalau kesurupan pada jalannya kayang? Nggak bisa gitu ya jalan lempeng. Nggak takut encok pak ya? Nggak lama mereka pun masuk ke gudang dan melihat secara live Fir yang lagi nyemil kebab mentah. Dan dari siluet bayangannya Fir, lihat ada sosok mak lampir yang lagi ngemil. Melihat itu, dokter bule itu pun langsung kicep dan jelas aja memperbolehkan Fir dibawa pulang daripada dia diemut sama demit, ya kan? Sesampainya di rumah, Jai langsung menjelaskan rencananya. Dia bertanya di mana sungai yang gede di London, yang mirip sama sungai Gangga. Setelah tahu ada sungai Thames di London, Jai pun langsung berniat membuang tuh kalung di sana. Tetapi itu sangat berbahaya. Selagi dia pergi ke sungai itu, si Fangi harus membacakan mantra dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi nonstop. Kalau sampai berhenti, maka roh jahat itu akan kabur dan akan menghalanginya untuk membuang kalung itu. Jai juga bilang, di prosesi pembacaan mantra itu juga, tuh roh jahat pasti akan mengganggu dengan berbagai macam cara. Singkat cerita, si Jai pun langsung pergi ke sungai Thames naik mobil ngengeng. Sedangkan di rumah, si Fang yang membacakan mantra mulai diganggu sama hal-hal aneh. Mulai dari lampu yang kelap-kelip sendiri, benda-benda berjatuhan, dan lain-lain. Nah, karena mati lampu, Bibi Kesar hendak mengambil lampion. Tetapi dia langsung dikagetin sama Mbak Demit yang tiba-tiba muncul. Jelas aja, mendengar teriakan Kesar itu, si Fangi langsung mencoba mengecek. Tetapi dia tetap masih aja membacakan mantra. Oke, nih film memang banyak banget jump scare-nya ya. Nggak cuma dikagetin aja, tiba-tiba juga muncul sosok hitam melayang-layang pakai makeup tebal banget. Bangke lagi. Duh, bikin om jantungan nih film. Sedangkan di jalan, mobil yang dikendarain Jai harus nyeruduk tembok karena tiba-tiba muncul meong hitam di tengah jalan. Alhasil dia pun harus berlari sampai ke kali. Tak lama kemudian, tiba-tiba waktu menunjukkan jam 3 pagi. Di sini tiba-tiba si Fir keluar dengan muka yang sangat seger. Lihat suaminya udah cakep lagi. Si Fangi pun langsung memeluk suaminya sambil mewek. Tetapi tiba-tiba dia sadar kalau jam di sana malah berjalan mundur. Dan benar, ternyata yang dipeluk itu adalah Mbak Demit yang lagi menyamar. Sedangkan di kali, kita dibawa flashback. Ternyata cok, yang ngirim santet itu adalah si Jai itu sendiri. Oh, jampret. Jadi, semua ini adalah upaya balas dendamnya Jai kepada si Fangi. Dan alasan dia mencari kali gede adalah untuk membuang tuh kalung. Sehingga si Fir gak akan bisa diselamatkan dan menjadi tumbal roh jahat. Oh, jahat ya. Keesokan harinya, si Fangi meminta maaf ke Jai karena dia gak bisa menjalankan misinya dengan benar. Di sini, Jai pura-pura marah, tetapi dia berkata kalau dia akan melakukan kembali ritual kepada Fir. Malam harinya, bermodal telur bulus, dia pun melakukan prosesi pengusiran demit. Setelah demek-demek Fir pakai telur bulus itu, Jai bilang kalau tuh telur akan menuntun si Fangi sebagai istri Fir ke posisi tuh demit bersembunyi. Jai juga bilang kalau hanya si Fangi lah yang bisa melakukan itu. Karena rasa sayangnya dengan suaminya, si Fangi pun gak gentar melakukan misi mencari demit itu. Sedangkan si Jai hanya tersenyum manja. Ternyata pas si Fangi lagi menjadi Ghostbuster, si Jai malah ngendaliin tuh telur bulus kayak remote control pakai gambar di tangannya. Singkat cerita, si Fangi melihat tuh telur gundal-gandul di depan lukisannya. Bangke, ngagetin aja nih. Gak lama tuh telur kembali jalan sampai di sebuah kamar mandi. Nah ini nih seremnya. Tuh telur malah langsung nyelam di batap penuh darah. Karena udah kepalang basah, si Fangi pun memberanikan diri mencari tuh telur laknat. Kampretnya, pas diambil tuh telur udah netes jadi mata orang. Jelas aja si Fangi yang memegang benda yang lembek-lembek lengket kayak gitu langsung kaget dan kejedot dong. Nah, pas kembali mencari telur bulus, dia melihat tuh telur lagi ngumpet di bawah kursi. Pas mau mengambilnya, tiba-tiba muncul sosok serem di belakang si Fangi yang ikutan merayap kayak cecek. Untungnya, pas mau menangkap tuh mbak-mbak, Jai langsung melepaskan mantranya sehingga tuh demit ikutan hilang. Singkat cerita, pas sudah menemukan telur bulus yang tadi pelesiran, Jai pun langsung mencipratan tuh telur ke huruf India dan muncullah nama ibu tirinya Fir. Di sini, akhirnya si Fangi dan Kesar yakin kalau yang nyantet Fir itu adalah ibu tirinya. Mengetahui itu, si Fangi membuat perhitungan dengan ibu mertuanya. Tetapi Jai bilang jangan. Dia juga bilang, dah biar aneh aja yang ngurus, kamu diam-diam baik di sini. Biar aku yang berkorban untukmu. Keesokan harinya, pas Jai mau pulang ke India, si Fangi berniat memberikan uang yang banyak ke Jai. Tetapi Jai nggak mau, biar dikira keren kali ya. Padahal aslinya, dia senyum-senyum sendiri karena bisa ngerjain si Fangi.
Setelah Jai pergi, si Fangi mulai flashback ke masa-masa indahnya bersama suaminya. Tetapi pas dia ingat soal kalung itu, dia pun tertegun seolah-olah sadar sesuatu. Nggak pakai lama, dengan gendal-gendul, dia pun langsung meminta sopir mengejar Jai ke stasiun. Singkat cerita, si Fangi sampai ke stasiun dan menemukan Jai yang lagi nunggu kereta api tutut. Di sini dia berkata, "Kok kamu bisa tahu nama lengkap ibu mertuaku? Dan kamu juga bisa tahu waktu paket itu datang kekirim. Padahal aku belum pernah bilang itu ke kamu." Karena cuman A, I, U, E, O, si Fangi langsung gaplokin Jai. Dia nggak percaya kalau ternyata selama ini si Jai lah yang mengirim santet ke suaminya. "Kamu kok jahat banget sih?" Di sini akhirnya Jai mengaku dia itu dendam banget karena pernah dikhianatin sama si Fangi. Jai juga bilang dia nggak hanya dipenjara 5 tahun, tetapi keluarga bangsawan mengambil semua hartanya, ternaknya, tanahnya, rumahnya, semuanya telah disita secara paksa. Itulah kenapa dia sangat membenci keluarga bangsawan, khususnya si Fangi. Di sini akhirnya si Fangi mengatakan semuanya. Kenapa dulu dia berkata bohong pas di persidangan? Ternyata pas Rana memberitahukan babenya si Fangi soal hubungannya dengan rakyat jelata, babenya si Fangi langsung ngamuk. Dia memerintahkan kakaknya si Fangi untuk membunuh Jai. Melihat itu, si Fangi akhirnya memohon kepada bapaknya. Dia pun berjanji akan mengikuti semua permintaan babenya, asal Jai dibiarin hidup. Itulah kenapa si Fangi berbohong, agar Jai membencinya dan tidak mendekatinya lagi, biar nyawa Jai selamat dan gak didor sama keluarganya. Setelah mendengar itu, si Jai pun termehek-mehek dan merasa bersalah. Dan karena udah tahu sebenarnya, dia pun langsung berniat membantu mengeluarkan demit dari tubuhnya Fir, agar si Fangi bisa bahagia. Duh mas, gampang banget berubah pikirannya ya. Jual mahal dikit ngapa, udah di ghosting kayak gitu juga. Singkat cerita, Jai pun langsung mencoba menaruh tuh demit masuk ke dalam botol. Dia pun langsung membacakan mantra dan ada asap hitam yang langsung masuk ke botol. Gak pakai lama, Jai dan si Fangi pun jalan-jalan di kuburan bule. Mereka berniat mengubur tuh demit di kuburan itu. Setelah dikubur, tiba-tiba patung kuburan itu noleh sendiri dengan mata yang udah hitam. Tiba-tiba keluar suara dari dalam kuburan botol. Dan langsung tuh botol meledak. Duar! Jelas aja mereka berdua langsung ngacir dong. Tetapi sialnya, si Jai malah mental ditarik sampai kejedot kijing. Gak cuman itu, tuh batu nisan juga langsung roboh. Untungnya aja gak nimpa si Jai. Sedangkan si Fangi malah dihadang sama burung perkutut. Gak cuman itu, si Jai juga seperti dikejar sesuatu dan langsung diontang-anting di udara. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa pulang dengan babak belur. Di sini Jai merasa heran kenapa tuh demit gak mau nurutin perintahnya lagi. Di sini dia baru sadar deh kalau kalung keramat tuh demit udah dia buang ke kali. Jadi sekarang tuh demit gak mau ngikutin perkataannya lagi. Di lain sisi, waktu pun terus berjalan. Diperlihatkan Fir yang sekarang udah ubanan kayak aki-aki karena tuh demit udah memakan usia Fir. Karena merasa bersalah, akhirnya Jai berniat menemui gurunya. Gak pakai lama, dia pun melakukan perjalanan roh menemui gurunya. Tak lama, kita diperlihatkan Jai sedang menemui gurunya, yaitu Gandalf dari The Lord of the Ring. Di sini Gandalf marah besar sama Jai karena dia udah menyalahgunakan ilmu yang diajarkan. Tetapi Jai mengaku salah dan dia bersedia menerima konsekuensinya asalkan dia bisa menyelamatkan Fir. Akhirnya Gandalf memberikan cara satu-satunya agar bisa menyelamatkan Fir. Keesokan harinya, Jai pun berkata kepada Charlie, supir dari si Fangi. Dia bertanya, apakah ada lokasi di Inggris yang terkenal dengan gunung mimpi buruk. Si Charlie bingung dong, pagi-pagi udah ditanyain aneh-aneh sama orang giting. Tetapi Charlie berkata, kalau maksud Tuan adalah gunung yang angker, aneh tahu kan, di sana ada reruntuhan gereja tua. Orang sekitar sering menyebut lokasi itu sebagai mimpi buruk. Nah, gak mau menunggu lama, mereka pun langsung capcus pergi ke lokasi yang dimaksud. Sialnya, sial apa untung ya, di perjalanan cukup jauh itu, benih-benih cinta lama mereka pun mulai tumbuh lagi. Cie, klise film India nih. Dah, om lagi males lihat orang yang mesra-mesraan, nanti om pengen. Singkat cerita, mereka pun sampai di gereja tua yang dimaksud. Pas sampai di sana, mereka langsung disambut sama dukun bule yang udah tahu maksud dari kedatangan mereka. Nggak pakai cang-cingcong, tuh dukun bule langsung memberikan 3 buah keris keramat untuk membunuh tuh demit. Dia pun juga memberikan tutorial membunuh demit dengan keris itu. Singkat cerita, si Fir pun dibawa ke sebuah kandang kosong. Di sini, Jai menjelaskan mekanisme tutorial dari sang dukun bule. Pertama, dia memotong rambut Fir dan menusukkannya ke jam pasir dengan keris. Kedua, dia langsung menusukkan keris itu ke cermin, dan seketika tuh cermin berubah menjadi pintu kemana sajanya Doraemon. Ternyata, tuh pintu terhubung dengan dunia roh. Jai menjelaskan, dia akan masuk ke dunia roh dan akan mencoba membunuh tuh demit dari sana.
Tetapi tuh demit nggak akan mati kalau cuma dibunuh di dunia roh aja. Tugas si Fangi adalah menunggu di dunia nyata dan menjaga agar jam pasir itu tidak rusak. Dan dia juga disuruh memegang kelapa jangan sampai jatuh. Kalau tuh kelapa sampai jatuh, maka Jai nggak akan bisa keluar dari dunia roh dalam seminggu ini. Setelah dia berhasil membunuh roh jahat di sana, ia akan kembali dan membakar kalung demit. Intinya sih gitu. Singkat cerita, Jai pun masuk ke dunia isekai itu. Tetapi baru juga mulai, dia hampir aja ketiban barang-barang yang tiba-tiba jatuh. Dan ternyata, apa yang terjadi di dunia roh juga terjadi di dunia asli. Cok, burimu cok. Kandani kok. Oh, Kandani kok menengai. Nah kan bener dibilangin di belakang ada apa? Gak percaya sih, jadi dilempar demit kan. Di sini, Jai pun bersusah payah menghindari serangan dari tumbak demit. Bahkan dokar yang segede gaban pun bisa ngedrip sendiri karena kekuatan tuh demit. Lah, si Fir ngelinding. Sialnya si Jai malah kena jebakan Batman dan mental ke mobil. Sehingga di dunia nyata, si Fangi malah kena pecahan beling. Tetapi untungnya dia masih memegang tuh kelapa. Belum cukup di situ aja. Tiba-tiba senjatanya Tipat Kai pun langsung terbang melayang menyerang Jai. Dan gak ngotaknya lagi, drum gede pun ikutan terbang sendiri. Karena tuh drum mental sendiri, alhasil membuat si Fangi ketiban drum sehingga tuh kelapa malah jatuh dan pecah. Karena selalu dibuat kucing-kucingan terus, Jai pun akhirnya melakukan jurus terakhir. Dia pun melempar jimatnya ke segala arah. Nah, untungnya salah satu jimat itu mengenai si demit dan langsung ditusuk enjus sama si Jai. Akhirnya si Jai bisa membuat entet tuh demit dan langsung mengambil tuh kalung keramat. Bangkeknya, tuh demit ternyata belum mati. Dan dia kembali menyerang Jai. Karena udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Jai pun melempar tuh kalung ke si Fangi dan menyuruhnya untuk membakarnya. Melihat itu, Mbak Demit dengan makeup tebal banget ini pun langsung hendak menyerang si Fangi. Sialnya, si Fangi yang keder malah kesandung ban dokar. Melihat pujaan hatinya mau diemot sama Mbak Kunti, Jai pun langsung berlari dan mengambil kayu di atas dan langsung memecahkan tuh pintu kemana saja. Sedangkan si Fangi langsung membakar tuh kalung demit, sehingga Mbak Demit itu pun langsung entet seketika. Tetapi sialnya, si Jai malah kekurung selamanya di dunia arwah tanpa bisa kembali lagi. Gendal. Setelah tuh demit entet, Fer pun kembali normal dan langsung pelukan sama si Fangi. Di dunia arwah, Jai pun tersenyum lebar sambil membayangkan betapa cintanya dia dengan si Fangi. Masaake. 2 minggu kemudian, terlihat Jai dan Fir sedang berkemas untuk pulang ke India. Tak lama, si Fangi menemukan catatan yang dibuat oleh Jai sebelumnya pas dia menemui gurunya. Ternyata syarat untuk menyelamatkan Fer adalah dengan menukar nyawa Fir dengan nyawanya sendiri. Jadi walaupun pas waktu itu nggak pencahin kaca, tetap aja Jai nggak akan bisa kembali ke dunia nyata. Karena pengorbanan Jai itulah, Fer pun akhirnya memasang foto Jai di rumah. Dan si Fangi pun langsung memeluknya. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga serem ya. Sebenarnya kasihan juga sih Jai ya. Kalau om jadi Jai mah ogah nolongin sih. Tapi orang kan beda-beda sih. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, biar melatihin.